حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan rangkaian ibadah salat maghrib yang dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan setiap jengkal langkah kita Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita terlebih dahulu mengawali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah sampai pada hadis yang ke-28 tentang kehebatan zikir atau tentang fadilah daripada zikir. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam surah yang ketiga, Ali Imran ayat yang ke-190, 191, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki cakrawala berfikir yang mendalam.
Ulul albab seringkali saya ungkapkan, albab itu bentuk jamak dari lubbun. Lubbun itu adalah inti. Kalau saya umpamakan kelapa itu, yang bagian luarnya adalah sabut, sepet. Lalu kemudian setelah kita ambil sepetnya, sabutnya, kemudian ada tempurungnya. Ketika kemudian kita ambil tempurungnya, kemudian ada daging kelapanya. Nah kemudian di dalamnya lagi, itu biasanya ada kayak bulat itu namanya lubbun, hati atau inti. Jamak daripada lubbun itu adalah albab. Artinya adalah dikatakan ulul albab, orang yang cara berfikirnya mendalam sampai pada inti persoalan, sehingga apa-apa tidak gegabah. Dia betul-betul mencermati, memahami dengan seksama, sehingga kemudian ditemukanlah inti daripada persoalan itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang mereka ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah qiyaman, dikala berdiri, wa qu'udan, baik itu sambil duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring di atas pembaringan, mereka senantiasa menghiasi hidupnya dengan zikrullah. Apakah cukup itu? Tidak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yang tafakkur, mereka yang senantiasa memikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian setelah berfikir, lalu kemudian muncul sebuah ungkapan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada apa yang telah Kau ciptakan yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari setiap apa yang Kau ciptakan. Lalu kemudian subhanak, dia mengatakan maha suci Engkau ya Allah, maha sucinya Allah. Wa qina adzabannar, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika orang tersebut itu berzikir, di mana zikirnya itu kemudian dipadukan dengan zikir, itulah namanya ulul albab. Zikirnya dengan ilmu. Maka ada ungkapan wa'lam annahu la ilaha illallah. Wa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu, bahwasannya la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah, kecuali Allah. Itu dengan ilmu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ketika orang tersebut itu berzikir dengan ilmu, maka nanti akan berdampak terjadinya rasa tenang dalam jiwa orang itu. Tapi kalau zikir tidak diilmoni, tapi gak punya pemahaman yang benar, ya tidak akan pernah berefek sama sekali itu. Oleh karena itu, zikir dengan ilmu, zikir dipadu dengan fikir. Apa kata Allah di dalam surah yang ke-13, surah Ar-Ra'd, pada ayat yang ke-28. Surah yang ke-13 Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, menjadi tenang hati mereka orang-orang beriman itu bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah, dengan selalu ingat sama Allah, selalu nyambung sama Allah, selalu menyamakan frekuensinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah, ingatlah kata Allah, bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innu, maka akan menjadi tenang al-qulubu, hati. Luar biasa para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sementara ketika orang tersebut itu yang jauh dari berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah, Allah akan mengatakan, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari mengingat aku, berpaling dari mengingat aku, berpaling dari Al-Qur'anku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, penuh dengan kesumpekan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-25 dari kitab Al-Arba'in Nawawi. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari Abu Dzar radhiyallahu an, aidan pula, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kumpulan manusia di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Bil ujur, orang-orang yang kaya itu kemudian banyak membawa pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi ya Rasul, yang kalah kami ini dengan mereka orang-orang yang kaya adalah wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka orang-orang yang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan, dengan kekayaan harta mereka. Sedang kami ya Rasul, kami orang-orang yang fakir ini tidak bisa menandingi mereka ya Rasul. Bagaimana ini ya Rasul? Jadi itu artinya adalah mereka para sahabat itu bukan persoalan iri dengan hartanya, tetapi adalah mereka itu iri ada orang yang kaya, lalu kemudian kekayaannya disedekahkan di jalan Allah. Itu bukankah kita ini adalah boleh? Kata Nabi, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Yang pertama itu adalah orang yang kemudian dikasih kekayaan oleh Allah, tetapi kemudian kekayaannya itu adalah disedekahkan di jalan Allah, ditasarrufkan di jalan Allah, nyok untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya itu adalah orang-orang yang memiliki keilmuan, di mana keilmuan yang mereka miliki itu begitu luar biasa, dan kemudian mereka mengamalkan keilmuan itu. Mereka qiyamul lail. Begitu juga orang-orang yang kaya, tidak hanya sekedar sedekah, apa yang dilakukan oleh orang miskin, mereka pun juga melakukannya. Maka para sahabat ini memiliki jiwa fastabiqul khairat,
berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kalau kami sholat mereka juga sholat, kalau kami puasa mereka bisa berpuasa, tapi ketika mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya, apa yang kami sedekahkan ya Rasul?" Itu luar biasa itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Jadi awalaisallah. Jadi mereka tersebut itu sampai mengatakan demikian itu. Ya Rasulullah, apa? Awalaysa, dan bukankah qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Sungguh Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan. Sedekah itu tidak hanya sekedar uang. Sedekah itu tidak sekedar materi. Maka kemudian tabassumuka liwajhi akhika sadaqatun laka. Jadi senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah untukmu. Jadi kita senyum, tapi pastikan ada yang disenyumin. Jangan kemudian kita senyum-senyum sendiri nggak jelas, maka kemudian kita akan ditertawakan oleh orang itu. Jadi pastikan kita senyum ada sebab kita senyum. Senyum, subhanallah, ketika kemudian kita merasakan, melihat sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita senyum ketika anak-anak kita tersebut itu mau menjalankan daripada perintah-perintah Allah, dan sekaligus kita gembira bersyukur kepada Allah. Kita tersenyum ketika kemudian kesulitan-kesulitan kita itu kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang manis, itu kata Rasul adalah sedekah untuk kamu. Para jamaah sekalian, maka ketika ada seorang suami capek pulang dari kerja, lalu kemudian istrinya menyambut dengan senyum, "Assalamualaikum wahai suamiku," dengan senyum. Lalu kemudian diraih tangan suami, lalu kemudian dicium tangannya, dipeluk. Itu luar biasa, sedekah yang luar biasa. Tapi banyak kondisi yang semacam itu tidak terjadi. Bah mulih, bah ora disambut. Mulih karepmu, rah mulih karepmu. Tidak ada kerinduan sama sekali. Padahal ciri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, keluarga yang sakinah itu harus ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah itu adalah rindu bila berpisah. Rahmah itu adalah kasih sayang ketika berjumpa. Karena memang ada orang itu ketika berpisah rindu untuk ingin bertemu, tapi begitu ketemu kayak Tom and Jerry, tukaran, uber-uberan, jakar-jakaran, rah garu-garuan itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi artinya apa? Sungguh Allah itu menjadikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Kalau kemudian kalau diurutkan kalimatnya, inna sadaqatan, inna bikulli apa? Inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Sesungguhnya pada tiap-tiap tasbih itu adalah sedekah. Kita bertasbih subhanallah. Maka kemarin kami menyetir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat
yang ringan untuk diucapkan di lisan, dan 2 kalimat itu adalah berat dari memperberat timbangan dan menjadikan Allah tersebut itu adalah mencintai. Apa itu kalimat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi setiap tasbih kita mengucapkan subhanallah, yang itu adalah maknanya kita mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Kita kagum ketika kita melihat atau kemudian ketika kita membaca ayat tentang perjalanan Isra Mi'raj, maka kemudian karena perjalanan itu tidak akan pernah mungkin terlampaui oleh makhluk, maka Allah memulai dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat subhana itu terucap ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Lalu kemudian wa kulli takbiratin sadaqatan, dan sesungguhnya tiap-tiap takbirah dari ungkapan Allahu Akbar sadaqatan, itu adalah sedekah. Tidak hanya sekedar takbir waktu sholat. Di waktu sholat itu kan takbir Allahu Akbar, tetapi tidak setiap takbir itu angkat tangan. Sekali lagi ya, tidak setiap takbir itu angkat tangan. Takbir itu kalimat Allahu Akbar. Yang dianjurkan untuk angkat tangan itu yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua itu adalah ketika ruku. Ketika ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga itu adalah ketika i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat itu adalah ketika terbangun atau berdiri dari tahiyat awal. Begitu habis tahiyat awal kemudian berdiri, maka itu adalah takbirnya dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita tersebut itu berwirid usai salat, subhanallah, 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 luar biasa. Jangan ketika zikir bertasbih itu gak jelas itu. Ya zikir itu yang sing genang gitu, subhanallah, 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 subhanallah. Gak mari-mari Ustadz. Zikir yang tenang itulah yang melahirkan ketenangan. Zikir yang dirasakan itulah yang melahirkan ketenangan. Zikir yang cepet-cepetan iku apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan akan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita itu. Kemudian sambil kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lama iya. Karena untuk melahirkan ketenangan itu perlu kesabaran. Zikir itu perlu sabar. Lah pemane salat sing kemudian mek 7 menit itu mbok, sekali lagi tidak akan pernah melahirkan ketenangan. Kenapa? Tidak ada tumak nina. Tumak nina itu anteng. Baca Al-Fatihah itu amin. Qul wallahu ahad. Ya Allah, ngono ya wakai pengikuti itu. Subhanallah. Tenang, berapapun rokaatnya tenang. Ya, berapapun rokaatnya tenang. Ya Allah. Lalu kemudian wa kulli tahmidatin sadaqah,
Dan tiap-tiap tahmid kalimat alhamdulillah sedekah. Subhanallah. Jadi ada ungkapan alhamdulillah itu adalah kalimat syukri, kalimat syukur, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dampaknya luar biasa. Orang yang semacam itu akan nyaman dalam hatinya, gak kemerungsung. Orang yang syukur itulah yang orang itu lebih mudah bahagia. Ada begitu banyak orang itu kaya, tapi dia tidak pandai mensyukuri akan nikmat Allah. Ucapkan apapun yang ada, alhamdulillah. Ya, fi kulli halin wa ni'matin, dalam setiap kondisi dan nikmat apapun yang Allah berikan, ucapkan alhamdulillah. Siapa orang yang mengucapkan alhamdulillah, orang itu bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, zadakallahu, maka Allah akan memberikan kepada engkau akan nikmat yang berikutnya. Itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi la zikir ana meneh wong zikir tasbihne diuncal-uncalno gini. Tasbihne cewepet. Iku piye to? Halo? Ayo mulai saiki zikire digenahno. Ya, enggak usah pakai ngebut-ngebut. Ini bukan racing, bukan apa namanya sirkuit, bukan. Nah, para jamaah sekalian, berikutnya adalah wa kulli tahlilatin sadaqatun, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Kalimat tahlil ini membaca la ilaha illallah. Dirasakan, Pak. Ya. Jangan zikir sing jangan. Dirasakan. La ilaha, kalimat la ilaha menafikan tidak ada Tuhan yang patut diibadahi illallah. Itu adalah isbat, meneguhkan yang Tuhan itu hanya Allah. Jadi la ilaha illallah. Begitu juga kalau kita mentalqini orang yang mau meninggal dunia, Pak. Itu aja, ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Orang ini bingung, orang mau meninggal dunia pada saat posisi sakaratul maut itu bingung, Mbak. Sing tenang oleh ngajari ndikte la ilaha illallah. Ayo ya ditirukan ya. Nanti kalau sudah mengucapkan, sudah diam aja dulu, Pak. Ojo ngoyo. Ayo ya, mana ya? Sing akeh ya. Nah, para jamaah sekalian, jadi setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Setiap orang itu menyuruh kebaikan adalah sedekah. Ayo sholat. Ya. Sedekahnya ayah untuk anaknya. Nah, sudah ngaji? Belum ya? Ayo ngaji. Amar ma'ruf. Orang yang amar ma'ruf itu sedekah, Pak. Nurut gak nurut, gelem gak gelem, orang yang mau amar ma'ruf itu luar biasa. Sedekah itu. Apalagi gelem, Pak, pahalanya luar biasa. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa orang yang mengarahkan kepada kebaikan, dia atas kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala orang yang diarahkan itu. Jadi tidak rugi, Pak. Walaupun orang itu nggak nurut, nggak rugi, tetap sedekah. Ya. Lalu kemudian apa? Wa nahyun an mungkarin, dan
mencegah dari kemungkaran, sedekah. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah yang ketiga ayat yang ke-110, ya, surat 3 ayat yang ke-110 Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Kuntum khairam ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian umat Muhammad itu adalah sebaik-baik umat. Eranya Bani Israel itu sudah selesai. Kalau Allah di ketika zaman era Bani Israel dulu itu kemudian mengatakan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dulu eranya selesai. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku telah mengunggulkan kalian, melebihkan kalian atas umat-umat yang lain di jagat raya ini. Itu dulu, Pak. Ketika era Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan oleh Allah untuk manusia. Pertama, jadi khaira ummah itu akan terjadi ta'muruna bil ma'ruf, ketika kalian itu menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian itu mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi kita amar ma'ruf. Kalau orang menyuruh orang lain melakukan kebaikan, itu tantangannya kecil. Gak gelem ngono. Atau sing rodok kasar itu, lah apa sih katik ngongkon-ngongkon wong. Paling banter, Pak. Tetapi kalau yang mencegah orang lain dari kemungkaran, ini berat tantangannya. Jadi kalau amar ma'ruf itu gampang, Pak. Tapi yang berat itu adalah yang tanhauna 'anil munkar. Nahi 'anil munkar itu berat. Tantangannya luar biasa. Tidak setiap orang punya nyali ke sana. Sehingga Nabi mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orang yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa illam yastati, kalau enggak mampu, fabilisani, dengan lisan. Oh, sekarang ini keweden, Pak. Banyak orang kemudian nyalinya ciut. Orang-orang yang pinter-pinter itu akhirnya membeo kepada kemungkaran yang ada. Indonesia rusaknya itu adalah karena kemungkaran itu dibiarin. Orang-orang yang pandai, cerdik, cendekiawan, diam 1000 bahasa. Bahasanya Vietnam itu jegidek. Ya Allah. Ya gini, kalau nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar itu, hancur Indonesia. Maka disinilah pemerintah yang baru dibutuhkan nyali yang kuat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Gak gampang, Pak. Maka kemudian yang ketiga syaratnya itu tu'minuna billah, agar nyali itu membara di dalam amar ma'ruf
atau nahi anil mungkar harus ada keimanan yang tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian berikutnya wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan ini bagi yang bersuami istri, kumpulnya kamu dengan istri itu adalah sedekah. Niati ibadah. Lah terus lek durung duwe bojo rabiyo. Lah iya. Coba lihat di dalam ayat yang ke-187 Al-Baqarah, apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyam arrafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian itu adalah apa namanya? Dihalalkan bagi kalian malam puasa untuk melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Mereka istri itu adalah pakaian buat kalian dan kalian para suami pakaian untuk mereka. Sehingga orang yang tidak punya istri, laki-laki yang tidak berpakaian. Mulane gawe pakaian, golek pakaian. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu pakaian yang terbaik. Suami terbaik itu suami yang bertakwa. Istri yang terbaik itu adalah istri yang bertakwa. Ndang golek ojo keweden, Allah itu maha kaya. Iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih. Jika mereka yang mau menikah itu fakir, Allah akan memberikan kecukupan. Ndang budalo. Demikian yang bisa kita pelajari. Insya Allah ini masih belum selesai. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bertemu pada Ramadan insya Allah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.